dihitungi. Bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi ke kajian kitab Fathul Qoribnya. Masih tentang haji. Yang kemarin sudah tentang syarat rukun dan juga hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang melakukan haji. Jadi ketika melanggar seperti kayak membunuh hewan buruan ataupun yang lain-lain, itu nanti ketika melanggar dan dilakukan di waktu haji nanti ada yang namanya fidyah ataupun denda. Wajib membayar denda seperti itu. Jadi yang kemarin sudah tentang pelanggaran-pelanggaran yang harus atau hendaknya dihindari oleh orang yang sedang berhaji. Terus ketika mereka sudah terlanjur melakukan nanti harus membayar fidyah ataupun denda. Jadi saya mulai tentang dendanya orang yang berhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jami'i dzalika al muharramati sabiqah. Wa fi jami'i dzalika lan iku tetep ing dalam sekabehane mengkono-mengkono muharramat al muharramatu tegese perkara kang den haramake asabiqah tukang dingin. Al fidyatu utawi bayar fidyah. Wa sayatilan bakal teko apa bayanuha keterangane fidyah. Wal jima'u utawi jima' al madkuru kang wis den tutur iku tufsidu ngrusak utawa batal bihi sebab jima' apa al umratu umroh al mufradatu kang den ijekake saking haji. Amalati anapun utawi umroh fi dhamni hajin ingkang tetep ing dalem jerone haji fi qironen ing dalem haji qiron iku fahiya mongko utawi umroh iku tabiatun kang anut lahu maring haji. Sihatan saking arah sae wa fasadan lan saking arah rusake utawa batale. Wa amal jima' wa anapun utawi jima' iku fayufsidu mongko ngrusak apa jima' al haja ing haji qabla tahalluli ing dalem sadurunge tahallul al awali kang awal. Badal wukufi padha uga ing dalem sause wukuf au qablahu utawa ing dalem sadurunge wukuf. Ama ba'da tahalluli anapun utawi jima' ing dalem sause tahallul al awali kang awal iku falayufsidu mongko orang rusak apa haji apa haji. Nah, jadi dalam segala hal yang diharamkan yang kemarin 10 hal yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang berhaji, ketika mereka melakukan atau orang yang berhaji itu melakukan pelanggaran maka dia wajib membayar fidyah ataupun denda. Nah, jadi keterangan untuk fidyahnya setelah ini. Jadi yang sekarang ini tentang orang yang diperuntukkan bagi pelanggar yang melakukan jima' ataupun persetubuhan suami istri. Nah, sedangkan jima' yang sudah disebutkan tadi itu bisa merusak terhadap umroh. Umroh yang sendiri, maksudnya bukan umrohnya umroh dalam melakukan haji. Jadi ketika seseorang itu sedang dalam ritual umroh yang selain haji, itu nanti langsung batal ataupun rusak ritualnya. Jadi ketika mau menyempurnakan ya harus diulangi dari awal lagi karena sudah rusak ataupun sudah batal. Seperti orang yang sholat itu ketika di pertengahan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat ya langsung batal dan harus mengulangi dari awal. Nah, itu ketika umrohnya itu umroh yang sendiri selain dari umroh haji. Sedangkan umroh yang dalam lingkup haji seperti dalam haji qiron itu nanti sah tidaknya itu mengikut pada ritual hajinya. Ketika ritual hajinya itu sah nanti bisa diteruskan walaupun nanti membayar denda, tapi ketika sudah rusak ataupun batal ya harus diulangi dari awal lagi, tidak boleh diteruskan kan gitu.
Wa amal jima'u fa yufsidul haja qabla tahallulil awal ba'dal wuqufi au qablahu. Sedangkan jima' atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri itu bisa merusak pada haji atau bisa membatalkan haji. Nah, ketika entah itu dilakukan sebelum tahallul ataupun setelah yang itu bisa merusak haji sebelum dilakukan tahallul. Entah itu dilakukan setelah wukuf ataupun sebelumnya wukuf, itu nanti bisa tetap membatalkan pada haji ketika di tengah ritual haji itu dia melakukan persetubuhan ataupun jima gitu. Nah, sedangkan setelah tahallul, semisal jimanya itu atau hubungan suami istrinya itu dilakukan setelah tahallul, potong rambut itu ataupun potong habis, lah itu yang seperti itu tidak membatalkan atau tidak merusak pada hajinya. Jadi ketika persetubuhannya dilakukan sebelum tahallul, hajinya otomatis batal dan harus semisal mau menyempurnakan hajinya ya harus diulangi dari awal. Tapi ketika persetubuhannya itu dilakukan setelah tahallul, itu nanti tidak batal hajinya. Mungkin ada pembayaran denda. Lah, ila akdi nikahi fa innahu. Ila akdi nikahi kejaba akad nikah. Fa innahu mongko temen setuhune akad nikah iku layan akidu ora sa apa akdu nikah wala yufsiduhu lan orang rusak ing haji apa ilal wati angin wati fil farji ing dalem farji. Bikhila fil mubashirati bedani kelawan tetemunane kulit fi ghairil farji ing dalem liyane farji. Fa innaha mongko temen setuhune mubasyarah fi ghairil farji iku la tufsiduhu orang rusak apa mubasyirah ila akhirih ing haji. Nah, jadi dari 10 pelanggaran yang nanti dilakukan kok mendapatkan apa harus dibayar dengan fidyah, itu semua harus apa dibayarkan dendanya kecuali akad nikah. Ya, jadi kan salah satu yang tidak diperbolehkan dalam ketika kita dalam melakukan ritual ibadah haji itu kan salah satunya akad nikah. Lah akad nikah itu tidak sampai mewajibkan untuk membayar fidyah ataupun denda. Wala yufsiduhu dan juga tidak merusak pada status keabsahan ritual hajinya. Kecuali ketika nanti suami istri itu nanti sudah melakukan wati ataupun persetubuhan. Ya. Bikhilafil mubasyirah fi ghairil farji fa innaha la tufsiduhu. Juga ketika suami istri itu sudah bersentuhan kulit itu pun juga tidak membatalkan dari ritual haji yang dari awal. Fa innaha la tufsiduhu, yang membatalkan atau yang nanti bisa merusak haji adalah ketika sudah terjadi persetubuhan setelah akad nikah. Kalau akad nikahnya itu tidak merusak atau tidak membatalkan status ibadah hajinya. Haji bisa diteruskan ketika akad nikah. Yang membatalkan itu adalah persetubuhannya. Wala yakhruju lan ora kena metu sapa al muhramu wong kang ihram. Sapa al muhrimu wong kang ihram minhu saking haji bil fasadi sebab rusak. Bal yajibu balik wajib alaihi ing atase muhrim apa al mudi nerusake fi fasadihi ing dalam ibadah haji kang rusak. Nah, jadi ketika ibadah hajinya itu sudah terlanjur terkena pelanggaran dan rusak, itu nanti orang yang sedang ihram atau melakukan ritual haji itu nanti tidak perlu untuk keluar dari status ritual hajinya, tetapi hanya harus untuk meneruskan ibadah hajinya walaupun itu ibadah hajinya rusak. Tapi nanti dia wajib membayarkan dendanya. Bal yajibu alaihil mudi fa fi fasadihi. Tapi dia nanti tetap wajib untuk meneruskan ritual ibadah hajinya walaupun dia itu statusnya itu ibadahnya itu rusak. Wasaqata lan gugur fi badin nusahi ing dalam sebagiane tulisan atau tulodo apa qauluhu dawe musonef. Rupane fi fasadihi ing dalam rusak ibadah ae nusuki tegese kang rusak